perkataan dari Pak Presiden Prabowo ya. Ini untuk kita semua, ini untuk masa depan kita, ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Nah itu tadi kawan ya, pernyataan dari Presiden Prabowo. Nah kita saat ini sudah bergabung gitu ya dengan Mas Eko yang ada di newsroom, di ruang siar juga kawan, bersama Pak Joni. Oke, silahkan Mas Eko. Ya, selamat malam Iqbal. Selamat sehat ya hari ini. Sehat ya. Ya, kita tentu ini momentum bersejarah pada saat ke Hari Kebangkitan Nasional. Gitu ya, Presiden Prabowo berpidato di depan pada saat rapat paripurna DPR ya. Iya, jadi betul. memang menjadi perhatian publik, dan nanti kawan kita akan ngobrol dengan pakar ekonomi, akademisi, praktisi. Beliau ini juga punya latar belakang dulunya orang pajak gitu. Oke. Sehingga paling tidak sangat memahami ekonomi makro ya. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Dr. Raden Joni Sujatmoko SCMM ya. Nanti kita akan ngobrol di Citicat FM. Jadi Anda juga boleh bergabung nanti. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, dan tadi kan kita sudah terhubung ya di ruang siar kawan bersama Mas Eko dan Abah Joni ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang kawan, kita membahas tentang ekonomi makro Indonesia dan beberapa isu-isu utama ekonomi makro Indonesia. Contohnya yang kemarin sempat viral adalah gejolak geopolitik dan nilai tukar Indonesia. Jadi tensi geopolitik global itu memicu gejolak di pasar komoditas dan keuangan kawan, yang berdampak langsung pada tekanan terhadap nilai tukar rupiah gitu. Di sisi lain, di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 4,7% hingga 5,6%, risiko penekanan terhadap daya beli masyarakat ini masih menjadi tantangan utamanya. Dan kita bakal bahas lebih lengkapnya tentang ekonomi makro di Indonesia bersama Mas Eko dan Abah Joni. Oke, silakan Mas Eko. Ya, baik Iqbal, terima kasih. Tentu kawan, pidato ekonomi Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR tadi siang ya. Ini menjadi perhatian publik karena memuat sejumlah target dan arah kebijakan besar ekonomi nasional. Jadi mulai dari target pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekspor satu pintu, sampai dengan penguatan koperasi desa dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kebocoran fiskal. Tadi juga sudah disebut bahwa akan ada kayak semacam satelit gitu, yang mana itu bisa mendeteksi harta-harta yang ditimbun lewat bunker-bunker gitu. Nah tentu ini harapannya juga bisa efektif, sehingga jangan sampai yang kaya itu hanya pihak-pihak tertentu saja dan segelintir orang yang menikmati kekayaan Indonesia gitu ya. Nah untuk perbincangan hari ini kita membahas lebih dalam karena mumpung Pak Joni juga ada di studio ya, sudah bersama kami Dr. R. Joni Sujatmoko SEMM. Beliau kita tahu kan banyak jabatan-jabatan sosial yang diemban. Salah satunya kemarin baru saja dilantik menjadi Korwil Gapembi ya. Itu terus beliau itu juga punya latar belakang karena orang pajak gitu dulunya. Terus juga doktor ekonomi ya, pakar ekonomi, akademisi, banyak pokoknya perannya. Tentu kalau kita bicara tentang ekonomi makro, Pak Joni ini paling tidak menguasai ya. Kita akan bahas bersama dengan Pak Joni. Pak Joni, apa kabar malam?
Malam Mas Eko. Sehat ya Pak Joni? Alhamdulillah baik-baik. Hari ini pas pendengar ya. kawan City Guide ya. Ya, Hari ini pas di studio kita ngobrol, ayo kita diskusi aja di studio ya. Dan kawan Anda bisa simak siaran kami lewat siaran terestrial maupun juga lewat radio online ya. Lewat cityguide911fm.com, ini berbagai aplikasi radio online juga bisa Anda akses. Pak Joni langsung saja, apa pendapat Pak Joni terkait dengan pidato ekonomi Presiden Prabowo tadi di rapat paripurna DPR? Wow. Kenapa bisa wow? Ini sangat luar biasa. Jadi saya itu kan miris dengar dulu penjelasan dari waktu Pak Mahfud MD menjelaskan bahwa wah terjadi under invoicing yang luar biasa kan gitu ya, terkait dengan komoditas sumber daya alam kita ya. Yang keluar itu yang katanya seluruh Indonesia bisa gajian 20 juta per bulan. Nah, gitu ya. Iya. Okay. Dan terus wow, tadi itu ternyata solusinya di sana di pidato Pak Prabowo ini dilaksanakan dengan benar, bahwa ya caranya di situ, bagaimana untuk supaya tidak terjadi under invoicing, artinya ekspornya 10.000 tadi beliau bilang, tapi yang tercatat di catatannya cuma 5.000. Jadi artinya ada uang yang menguap gitu ya? Ya, itu tadi wow. Kalau ngelihat perkiraan nilai yang beliau sampaikan 150 miliar dolar setahun. Berarti berapa itu kalau dikeruskan di dalam rupiah? Berapa triliun itu? 2.000 sekian triliun itu. Oke, baik. Itu di under invoicing, mungkin bagi masyarakat awam masih belum tahu, bisa dijelaskan? Ya, under invoicing itu adalah under, di bawah, invoice-nya yang tertulis, yang terlapor resmi itu ada di bawah dengan realita. Jadi ada penyelundupan, ada barang gelap yang dikirim. Barang gelap ini menghindari apa sih? Yang dihindari oleh para penambang ini adalah satu, bagi hasil kepada pemerintah. Kan setiap tambang itu kan ada misalkan batu bara itu antara 15 sampai 28% itu bagi hasil ke pemerintah. Terus kemudian corporate tax ya, pajak PPH perusahaan itu kan 25% dari sana. Nah itu kalau kali 150 miliar dolar, wow. Ya luar biasa. 40% lebih. Kan intinya gitu banyak malingnya lah ya. Ya kalau 60 miliar dolar itu kalau dihitung itu pemasukan negara ya 1.000 triliun lebih. Itu yang loss setahun kan gitu. Dan itu kalau misalnya itu benar-benar dilakukan ya, salah satunya tadi nanti kita akan singgung tentang kebijakan ekspor komoditas melalui BUMN atau satu pintu ya. Itu tentu kan akan efisiensi yang sangat luar biasa untuk menekan kebocoran ya. Nah gitu, nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya Pak Joni, tadi di dalam pidato pertumbuhan ekonomi Presiden tadi, Presiden mentarget ekonomi Indonesia ini bisa tumbuh mencapai 5,8 sampai 6,5% pada tahun 2027. Nah, Anda melihat bagaimana ini di tengah ketidakpastian geopolitik global? Seberapa realistis ini? Ya, ini saya sebut angkanya dulu ya. Mas Eko boleh kawan City Guide ya boleh mencatat. Itu saya punya keyakinan di atas itu. Ya, ya itu tadi kalau semua program Pak Prabowo dilaksanakan ya, swasembada pangan ya, artinya ketahanan pangan, ketahanan energi. Loh Indonesia ini kan luar biasa. Terus kemudian kebocoran-kebocoran itu bisa diatasi dengan satu pintu ekspor sumber daya alam. Ini dimulai dari CPO sama minyak sawit sama batu bara. Ya. Itu kalau bisa diamankan nilai 150 miliar dolar, itu artinya 150 miliar dolar masuk di Indonesia. Cadangan devisa kita Mas Eko saat ini aja nggak sampai
150, 146. Jadi kita itu cadangan devisa bergerak antara 130 sampai 160 miliar dolar. Sedangkan hutang kita lebih dari 500 miliar dolar. Nah, dengan adanya bisa diatasi kebocoran yang 150 miliar dolar, itu kan dana masuk, gitu kan ya. Ini untuk menghindari parkirnya duit di hasil ekspor itu di luar negeri. Nah, ini kan dengan satu pintu, aduh. Bisa memasukkan negara jadi tambah banyak ya. Ke BUMN kan gitu ya. Penambang-penambang ini terimanya rupiah lah kan gitu. Oke. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, Pak, kira-kira sektor apa yang bisa menentukan keberhasilan target itu? Tadi Pak Joni juga menyampaikan bahwa bisa lebih daripada 6,5 gitu. Sektor apa kira-kira? Jadi perhatian pemerintah sekarang itu kan kepada UMKM. UMKM ini 85% dari masyarakat Indonesia ada di sana. 15% ini ada di pemerintahan, di TNI, Polri, ASN, perusahaan-perusahaan besar. Itu cuma 15%. Nah, sekarang fokus perhatian pemerintah itu di 85%. Ya, kredit-kredit yang katanya, sekarang kering kan gitu ya. Nah, yang dimaksud kan banyak nih, gitu. Di bawah kering nih uangnya ini. Nah, itu bagaimana Anda melihat? Iya, yang bicara di publik ini kan pengusaha-pengusaha middle up. Ya memang kering di middle up ini, gitu ya. Yang basah di pengusaha-pengusaha middle low. Nah, pengusaha middle low ini kan tidak dengan pemberitaan itu kan tidak terbiasa, kan gitu ya. Bagaimana petani-petani sekarang ini sejahtera, kan tidak ada itu ngomong di media. Terus bagaimana UMKM kita itu begitu mudahnya mengakses pembiayaan dari bank, keringnya di mana kan gitu ya. Keringnya di mana? Itu UMKM ini yang 85%, UMKM ini bukan yang kaki lima ya. UMKM ini omset 0 sampai dengan 50 miliar setahun. Jadi kalau mikro itu omset sampai dengan 2,5 miliar, kecil itu 2,5 sampai 15 miliar, yang menengah itu adalah 15 sampai 50 miliar. Itu berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law maupun yang undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi seperti itu. Nah, itu basah ya di bawah untuk di bawah ini sangat basah. Ya saya mengalami sendirilah. Bunganya rendah, proses kreditnya cepat, kan gitu ya. Proses pengambilan di bank-bank itu cepat. Yang kata Pak Prabowo dulu itu kemarin dari Bank Himbara 7.000 triliun dari Bank Himbara itu 5.000 mengalir hanya di 10 grup perusahaan besar. Perusahaan besar. Hanya 2.000 yang dibagi di perusahaan besar yang tidak terlalu besar dengan yang di bawah itu cuma 2.000 triliun. Sebelum Pak Prabowo. Nah sekarang ini justru ketat sekali untuk BUMN Bank Himbara itu mengeluarkan ke grup besar. Jadi ada layer-layernya. Bahkan ada yang sampai harus persetujuan presiden untuk mengeluarkan nilai 200 miliar ke atas, itu harus persetujuan presiden untuk kredit. Nah ini kan luar biasa ini. Kembali ke pidato presiden. Kalau berarti ini optimis ya pertumbuhan ekonomi ini untuk 2027 itu bisa mencapai 6,5 lebih. Iya, sangat optimis karena ini yang dibasahin ekonomi ini dibasahin di bawah yang UMKM yang 85% penduduk Indonesia. Nah ini kan trigger pertumbuhannya jadi luar biasa di sini. Terus kemudian belum lagi besarnya nanti pemasukan Republik ini dari tambang aja yang sudah dipastikan tadi itu kan kebocoran 150 miliar dolar. Nah, itu bisa diatasi dengan satu pintu tadi. Ini untuk mencegah dari invoicing tadi ya. Pak Joni, kan kita ini lagi ramai dan shock gitu karena rupiah terus melemah gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan bagaimana masyarakat harus bersikap dengan posisi seperti ini? Ya, itu kan short term ya, short term karena
kemarin ya ekses dari Pak Purbaya menolak, terus kemudian MSCI menghajar penilaian terhadap bursa efek kita. Jadi per akhir 2025 itu 51% pemain saham di bursa Indonesia itu adalah warga Indonesia. 49% itu warga negara asing. Sehingga ini sangat rentan kalau mereka kompak tarik kan gitu ya, langsung hancur. Ya seperti sekarang, mereka kompak tarik, silakan aja. Nah ini masyarakat Indonesia ini jadi pembelajaran buat Indonesia. Korea Selatan itu bisa begitu majunya, dari tahun 76 itu sangat miskin karena perang saudara dengan Korea Utara itu. Nah, sekarang itu Korea Selatan itu sudah levelnya di atas Eropa. Kenapa? Karena salah satunya di bursa saham Korea Selatan 90% warga Korea dewasa itu bermain di bursa. Jadi kecil sekali yang keluar dari asing itu kecil sekali yang bermain di Korea. Asing tidak bisa mengendalikan, kalau Indonesia saat ini bisa dikendalikan. Nah ini jadi momen buat warga Indonesia yang baru 8,5 juta yang bermain di bursa, 3% dari penduduk Indonesia, kecil sekali. Nah ini ayo rame-rame kita beli saham di bursa. Itu semua under value. Semua saham kita itu under value, dan jangan khawatir energi yang lagi turun. Loh, bagaimana energi lagi turun? Ini dengan adanya satu pintu itu dijaga, nilainya tidak under, berarti nilainya tinggi, terus volumenya itu jadi tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan ini, perusahaan-perusahaan tambang yang ada di bursa itu nanti keuntungan akan berlipat, pasti dengan kebijakan baru Pak Prabowo ini. Yang terlaporkan demikian, dijaga yang terlapor daripada yang digelapkan. Kalau yang digelapkan pasti kan tidak masuk ke perusahaan, masuknya ke owner-owner dari pemegang saham utama itu tadi. Ya, oke. Jadi sebetulnya yang bawah ini nggak kering ya? Oh, sangat tidak kering sekarang. Digelontor ekonomi ke bawah. Jadi kan kalau kita amati memang harga-harga di bawah itu tidak terlalu naik signifikan ya. Misalnya kopi satu cangkir masih 5.000 kan ya? Masih 5.000. Masih 5.000 ya. Kalau kita melihat di pasar itu juga tidak terlalu terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Kalau Pak Joni melihat, Pak Joni ini kan tahun 98 juga jadi aktivis. Apa yang membedakan? Oh, tahun 98. Kan sama-sama 17-nya nih. Kalau 98 itu fundamental ekonomi kita itu sangat rapuh. Sangat rapuh saat itu. Jadi beda dengan kondisi sekarang. Kita fundamental ekonominya sangat kuat. Di bawah ini basah ekonomi. Dengan adanya MBG, Koperasi Merah Putih, itu menyebar luas. Dana itu ada di bawah. Kalau di bawah itu ya namanya kecil, Mas. Kecil itu kan lebih efektif di dalam pengelolaan anggaran, kan gitu ya. Jadi karena yang mengelola ini banyak orang sekarang ini. Jadi di bawah itu sangat kuat sekali ekonomi. Yang agak kehantam ya memang yang tadinya jadi tengkulak-tengkulak itu kehajar. Ya. Jadi petaninya untung, tengkulaknya ini yang pedagangnya untung. Yang jadi buntung adalah tengkulaknya. Gitu. Memutus mata rantai distribusi itu ya. Sehingga yang tadinya itu yang untung besar itu kan di tengkulak, pedagang untung tipis, petani untung tipis, tengkulak untung besar. Ya. Gitu. Tadi Pak Joni menyebut MBG. Nah, itu bagaimana bentuk pengawasannya, Pak Joni, MBG ini? Karena kan di lapangan itu banyak terjadi katanya monopoli, gitu. Mitra yang dalam hal ini punya SPBG katanya harus beli ke yayasan, tidak boleh bermitra dengan yang lain. Nah ini sebenarnya realitasnya seperti apa sih? Jadi begini, nanti itu yang bermain-main mau memonopoli itu ketahuan sama Direktorat Jenderal Pajak. Kan dana ini kan tidak turun dari BGN, langsung dari Kemenq. Dari Kemenq itu langsung turun ke
dapur-dapur dengan sistem petty cash atau kas kecil ya, dimodalin dulu. Nah, ini kan harus UMKM. UMKM itu kan kalau yang menurut Direktorat Jenderal Pajak saat ini dengan PPh 0,5% dan PPN-nya 0%, itu kan batasannya 4,8 miliar. Nah ini nanti kalau yang nakal itu omsetnya lebih dari 4,8 akan kena pajak, kena PPN itu. PPN-nya 11%. Geluntung itu nanti kalau yang mau main-main kan gitu ya. Jadi ini dipastikan menyebar, harus UMKM. Jadi omset per tahunnya ya maksimal 4,8. Nah ini kan jadi menyebar. Pastikan menyebar. Nanti kalau enggak omsetnya lebih dari 4,8 kena semprit dari pajak. Nah ini kita cukupkan dulu ya, kita break dulu kawan. Dan mungkin nanti saya pengen juga tanya nih Pak Pak Joni. Dan nanti ada beberapa pertanyaan dari pendengar, mungkin apakah bisa diakomodir ini ya? Mungkin pendengar dulu deh hari pendengar ini. Dulu, nanti kita akomodir di segmen selanjutnya kawan setelah ini ya. Guidance for your life. City Guide FM. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus, S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081 331 269491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Wah, sayang, lihat deh. Pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget. Iya ya sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi. Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi. Ini dia tempat tinggal impian kita. Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik. Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822 333 1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dan saya masih bersama dengan Mas Eko dan juga Abah Joni ya. Dan kalau misalkan malam hari ini pembahasan kita mengenai ekonomi makro Indonesia yang memang banyak isu-isu beredar di sosial media dan banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Dan ini ada komentar tadi Mas Eko ya, setelah kita berbincang-bincang tadi ada komentar salah satunya dari Pak Joko. Ini kita dengarkan dulu. Menarik sekali pembahasannya ya. Kebijakannya memang pemerintah ini sangat enak didengar. Cuman harapan masyarakat apalagi yang di desa ini benar-benar terrealisasi ya, tolong dikawal lah. Ya jujur kita yang ada di desa ya, kabupaten lah, kita yang ada di kabupaten tidak merasakan dampak signifikan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah digaungkan itu tidak terasa. Contoh paling kecil pemberdayaan UMKM, kita belum merasakan. Adapun program-program yang kemarin diajukan yang katanya ada bantuan per UMKM itu 5 juta harus nyerahkan ini, nah, tapi belum ada realisasi. Ya mohon dikawal kembali kalau memang kebijakannya enak didengar. Sekian, terima kasih Mas Eko. Oke. Ini masih ada tambahannya Mas Eko. Izin share ya, yang buat kering UMKM itu sebenarnya ya kredit-kredit itu kita pengajuan dana bantuan dana untuk tambahan modal usaha itu susah. Kenapa? Kita udah kena dosa kredit macet di saat COVID. Itu kan banyak yang macet. Terus ada yang beberapa itu kita hanya bayar bunga-bunga, tapi waktu kita cek di BI Checking itu masuknya kategori Ko 5. Nah, sedangkan di kredit menurut bankirnya kalau sudah ada Ko 5 itu tidak bisa didanai. Nah, susahnya di situ, Pak. Nah, itu tadi gabungan dari pendengar. Silakan Mas Eko dan Pak Joni. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Joko. Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Ya, kalau kawal kita kawal sama-sama lah. Kawal sama-sama, karena ya Ko 5 ya. Iya. Jadi, tapi memang dari beberapa teman-teman pengusaha itu yang mengajukan kredit dengan catatan memang bankable gitu, itu sangat dipermudah ya. Sangat dipermudah. Bahkan yang informasinya aset kolateral yang berupa masih tanah pun bisa dijamin. Tadinya dulu itu kan kalau ngomong kolateral itu harus ada bangunan. Okay. Sekarang tanah kosong dijadikan kolateral itu bisa sekali. Dulu-dulu enggak bisa. Oke, Pak Joni, mumpung Pak Joni ini kan juga ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi yang baru saja dilantik untuk Korwil Malang Raya ya, Pak ya. Tadi disampaikan juga untuk yang ibaratnya memonopoli itu akan ada tindakan lah kan gitu, supaya paling tidak ini memang ada pemerataan. Betul supplier ya? Supplier nakal atau monopoli yang dilakukan oleh yayasan gitu ya. Nah ini yang terjadi di masyarakat sehingga kayaknya kok nggak tepat sasaran gitu loh. Nah ini sebetulnya apa yang terjadi di lapangan ini? Memang betul terjadi monopoli atau bagaimana? Insya Allah tidak ya, karena kan dipantau UMKM-nya itu supplier di masing-masing SPPG itu minimal 15. Nah itu harus dipenuhi. Dipantau, kan kelihatan itu yang bertransaksi dengan SPPG ini sampai 15 enggak. Kalau enggak pasti dijenguk itu sama Bu Nani SD yang itu. Jadi itu terpantau Mas Eko. Jadi kalau 15 insya Allah terbagi merata ya. Pak Joni, ini juga sebagai pertanyaan di masyarakat, apakah akan ada review untuk SPPG yang dalam tanda kutip menyiapkan makanannya itu ada problem gitu. Karena kan saya dengar harus ada punya basic yang paling tidak catering atau apa gitu. Ya. Nah, kan jadi keracunan dan sebagainya tuh. Ya, sekarang kan sudah
minim sekali ya, karena sudah ada pelatihan, ada persyaratan segera SAFE-nya itu mengikuti pelatihan sertifikasi untuk menjadi SAFE. Itu disyaratkan. Terus kemudian yayasan yang misalkan membawai sekian SPPG, nah itu harus ada SAFE induknya yang mengontrol di semua SPPG-nya yang bersangkutan. Terus kemudian diperketat semua syarat-syarat tentang hygiene ya, SLHS, terus kemudian HACCP. Ini jalan semua dilengkapi ya, namanya program baru ya, itu kita lengkapi bersama-sama. Semakin baik dan semakin baik. Jadi tidak stuck Mas Eko. Jadi konsep-konsep misalkan masakan itu menu-menu untuk minggu depan itu disampaikan di dalam grup antara SPPG dengan sekolah-sekolah pemanfaat. Oh ini menu ini tidak disuka oleh siswa, nah itu bisa di drop, diganti, begitu. Jadi tetap ada perbaikan terus diperbaiki ya, dan juga pengawasan itu. Nah, Pak Joni, ini kaitan dengan dolar yang menembus angka 17.500. Beberapa waktu lalu Pak Presiden juga menyampaikan ada yang satu kalimat yang mengatakan bahwa nggak peduli, ya, intinya seperti itu, bahwa yang di desa atau di daerah tidak bertransaksi dengan dolar. Nah, bagaimana Anda menyikapi itu sebagai pakar ekonomi? Karena Pak Presiden kan mendengarkan laporan di bawah ini, ikut-ikutan mencermati membahas tentang peningkatan dolar. Jadi ya sudahlah, yang di daerah tidak usah ikut-ikut. Negara sudah mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasi itu. Jadi ya salah satunya ya karena di bursa ini kan ditarik rupiahnya di bursa, terus kemudian di bursa obligasi juga ditarik, ditukar mata uang asing, dibawa keluar. Nah ini kan menggerus permintaan atas mata uang asing itu di dalam negeri ini kan tinggi. Nah kalau tinggi hukum supply demand, karena permintaannya tinggi ya mata uang asing ini jadi tinggi nilainya. Gitu aja. Tapi itu temporary. Dengan satu pintu ini nanti banyak masuk mata uang asing ke Indonesia. Ya nanti nilai rupiah akan naik kan gitu ya, akan menguat kan itu ya. Artinya per dolarnya akan semakin turun. Dengan rupiah melemah, ini kan BI menaikkan suku bunga sampai 5,2%. Nah, bagaimana Anda melihat ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terus juga daya beli masyarakat, ini akan bagaimana? Iya, jadi ini kan langkah kebijakan temporary untuk menarik supaya deposito ya. Jadi untuk asing itu warga Indonesia yang pegang dolar itu supaya dipindahkan kepada rupiah. Itu tujuannya ke sana. Tapi ketika nanti bunga kredit naik, tidak, karena di bawah ini sudah dipatok kan gitu ya. Untuk KPP 6%, kredit bagi developer untuk membangun perumahan itu 6%. Terus kemudian refinancing untuk dapur-dapur SPPG, nah itu 9,5%, itu sudah dipatok sama pemerintah. Jadi tidak serta-merta dengan suku bunga BI naik ini menaikkan suku bunga kredit juga, tidak seperti itu. Jadi artinya itu tidak berpengaruh pada daya beli ya? Insya Allah tidak, karena hubungannya dengan daya beli masyarakat itu tidak langsung berhubungan. Jadi ini kan kebijakan temporary supaya mencegah orang lebih membatasi permintaan mata uang asing. Itu saja. Ya Pak Prabowo karena ini Mas Eko, kemarin itu kan kita ditawari mata uang asing, kita ditolak sama Pak Menteri. Nah mungkin ada ya dikasih pelajaran lah Indonesia. Tapi Indonesia kuat-kuat aja, santai saja. Oke. Ya. Beberapa waktu lalu Pak Prabowo mengatakan juga selama Pak Purbaya masih tersenyum lebar artinya ekonomi masih aman gitu ya. Tapi saya pernah nonton nih salah satu ulasan dari YouTuber gitu ya, Ferry Irwandi, yang menyebut bahwa
pernyataan Pak Purba ya menyebut pertumbuhan ekonomi 6,61 itu tidak didorong oleh belanja pemerintah yang besar. Nah ini ada juga statement yang mengatakan bahwa belanja pemerintah itu ugal-ugalan gitu. Ya. Ini gimana? Iya. Jadi kemarin itu kan Mas Ferry Irwandi bilang ya pertumbuhan 5,61 kan diselebrasi sama Pak Purbaya. Karena ini kan luar biasa di tengah kondisi geopolitik dunia seperti ini, pertumbuhan kita itu tinggi sekali memang. Nah, ini harus diglorifikasi sama Pak Purbaya. Nah, ini dikritisi karena itu pertumbuhannya nggak real, bukan nggak real ya, seolah-olah nggak real karena ada dorongan dari belanja pemerintah yang tinggi. Pak Purbaya bilang enggak kan gitu ya. Nah, artinya gini. Belanja pemerintah itu tidak usah dikait-kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah ini yang pasti men-trigger pertumbuhan ekonomi. Dibelanjakan di depan itu jauh lebih baik karena ekonomi di bawah jadi basah dan terjadilah multiplier effect atau perputaran yang lebih perputaran dampak digelontorkan di depan ini kan terjadi multiplier effect atas rupiah yang digelontor di depan. Nah, ini merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi di belakang, kan gitu. Di tahun-tahun di akhir tahun. Nah, jadi membahas tentang belanja pemerintah itu atas batasan tidak boleh lebih, defisitnya itu 3% dari GDP ya. Nah, itu tidak boleh. Itu yang dijaga. Jadi kalau ada yang ngomong, belanja pemerintah sekarang ini paling ugal-ugalan, nanti dulu. Di 2025 kemarin itu ya tetap masih di bawah 3%. Dan tahun ini tadi Pak Prabowo menegaskan pemerintah komit untuk menjaga defisit APBN itu tidak sampai 3%. Karena itu juga diatur di dalam undang-undang. Jadi pemerintah menjaga itu. Nah, kalau pemerintah menjaga itu, ugal-ugalan ini parameternya apa kan itu ya. Jadi nggak jelas. Oke, jadi aman-aman aja ya sebenarnya. Aman-aman saja. Ya, tadi mungkin bisa disinggung bedanya dulu sama sekarang ya, era 98. Ya. Sama-sama 17 ribunya. Cuma yang 98 ini kan dari 2.500 ya sampai ke 17 ribu itu kan 600%. 98 itu terjadi ras karena krisis kepercayaan. Nah, itu makanya sekarang faktornya itu ya, trustnya. Kalau namanya diras itu kan ya sudah. Yang penting masyarakat ini kita bangun bersama-sama optimisme karena langkah-langkah program-program dari Pak Prabowo ini operasional semua gitu loh, operasional dan mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang masif. Ada yang komen? Oke, masih belum ada yang komen. Oke, baik. Jadi lanjut dulu Pak Joni. Ya, jadi ke sana. Jadi bedanya dengan 98 kemarin itu kan Indonesia tidak ada persiapan dari serangan-serangan asing. Nah, ini kan dari awal sudah diantisipasi yang tidak menghendaki Indonesia maju, supaya menghendaki Indonesia ini menghutang terus kan gitu ya. Nah, itu. Nah, Pak Joni, balik ke pidato ekonomi Presiden Prabowo tadi dalam rapat paripurna di depan DPR. Nah, tadi kan disebut ada ekspor satu pintu. Nah, Presiden juga menyinggung kebijakan ekspor komoditas melalui BUMN atau sistem satu pintu. Nah, menurut Anda, apakah ini langkah efektif untuk menjaga devisa negara? Ya, sangat efektif. Tadi kan disampaikan oleh Pak Prabowo ada perkiraan kebocoran omset yang tidak terlapor sampai dengan 150 miliar dolar. Itu kan 2.000 triliun lebih. Ya. Nah, untuk menyelamatkan itu sebenarnya kebijakan ini, dan ini kebijakannya sangat-sangat luar biasa dan efektif, efektif sekali. Jadi pemerintah ini mengamankan bagi hasil pemerintah yang antara 15 sampai 28% ya bagi hasil pemerintah. Terus kemudian
corporate tax-nya yang 25% itu diselamatkan dari lepasnya karena ada penyelundupan kan gitu ya. Itu kan berarti 40% lebih dari yang loss tadi diselundupkan 150 miliar dolar kali 40 60 miliar dolar itu 1.000 triliun lebih. Nah itu pendapatan negara kalau ini jalan nambah 1.000 triliun Mas Eko. Nambah 1.000 triliun. Kita tidak perlu ngutang lagi kan gitu ya. Ini ada pertanyaan Mas Eko dari Pak Rusdi gini katanya ya tentang swasembada pangan. Kan katanya itu menjadi salah satu proyek strategis nasional yang membuka jutaan hutan di Papua diganti sawit dan sawah. Itu bagaimana tanggapannya Pak? Ya. Jadi memang untuk swasembada pangan. Jadi terkait sawit. Nah, jadi kita ini memang membuat sumber daya alam kita itu berdaya. Tidak ada masalah itu jutaan hektar, yang penting dijaga betul bagaimana supaya tetap terjadi keseimbangan alam di sana, tidak terjadi banjir. Jadi analisa dampak lingkungannya itu dievaluasi betul sama negara. Karena Pak Prabowo ini kan sangat concern juga dengan kelestarian alam ini, sangat concern ke sana. Jadi swasembada pangan yang ini kan sawit, kita jadi raja sawit dunia. Nah raja minyak sawit. Nah, sekarang ini kan kita minyak sawit terbesar, produksi minyak sawit terbesar dunia. Harusnya kan kita bisa mengatur harga ini, karena dunia sangat membutuhkan minyak sawit. Nah itu kalau terkait dengan swasembada pangan, beras kita swasembada. Terus kemudian ada yang mengomentari itu ya, beras di Indonesia 15.000 tapi dijual ke Malaysia dengan harga yang lebih rendah. Nah ini memang kelebihan. Karena kebanyakan impor. Iya, kalau dibiarkan di sini kan jadi merusak harga, merusak ekosistem ekonomi beras yang sudah terbangun. Eksesnya, kelebihannya dilempar keluar. Oke, jadi kalau dapat devisa. Kalau dari sudut pandang ekonomi itu bagus ya. Bagus, China melakukan itu, hal yang untuk kebutuhan dalam negeri sudah cukup. Ini ada kelebihan ya, kelebihannya makanya barang-barang China itu seringkali kita temui beli di Indonesia lebih murah daripada beli di China sendiri. Jadi dengan melemahnya rupiah ini juga sebenarnya peluang ya untuk eksportir ya sebenarnya. Kalau melemahnya rupiah, asal pelemahannya itu secara bertahap ya, tidak drastis kan gitu ya. Jadi artinya kalau orang rupiah melemah, beli sesuatu yang di Indonesia kan jadi lebih murah. Jadi lebih murah. Itu kan peluang juga kan. Peluang. Oke, ini menyambung lagi ya. Tapi yang lebih pas itu stabil Mas. Yang masih stabil. Nah ini ada dari Pak Oso di Sukun ya. Tidak bertanya Pak, tapi hanya ingin menyambung lidah pola pikir beberapa teman di desa. Beda dulu 98 sama sekarang. Dulu 17.000 bisa beli soto ayam 10 piring. Sekarang 2026 cuma bisa sepiring doang. Tidak bermaksud apa-apa. Bilang penak zaman Orba ya Pak, ngapunten katanya. Semoga kita bisa menjadi negeri yang mandiri sepenuhnya seutuhnya tanpa impor minyak, kalium, fosfat dan kawan-kawan. Dan lalu ada informasi juga ini dari Pak Joko Purwo Susanto. Pak Jokowi mengomentari apa yang jadi pembahasan malam ini. Saya sebagai masyarakat tentu mendukung penuh program pemerintah yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Prabowo. Menurut saya kita kasih kesempatan dan kita dukung penuh apa yang menjadi program kerja pemerintah kita ini. Kalau hanya mencari kekurangannya, bagaimana program yang baik ini terlaksana. Nah itu jadi 2 komentar ya. Dan ada satu pertanyaan ini dari Bu Ratna. Tadi kan disebutkan kalau misalkan ekonomi kita tumbuh resilient di 5,6% gitu ya. Tapi ada data yang berbahaya kata Bu Ratna ini. Kelas menengah menyusut dari 47 sekian menjadi 46 sekian katanya, seperti itu. Dan kelompok ini tidak tersentuh bansos, tapi paling pertama terhantam PPN 12%. Nah, ini gimana Pak caranya? Apakah memang kelas menengah itu jadi sapi perah saja gitu? 12% apa? PPN-nya gitu. Silakan.
Ya PPN 12% kan tidak diterapkan toh. Masih jadi, 11 kan? Masih 11. Iya. Jadi kelompok menengah ke bawah itu justru diuntungkan. Ya pemilik-pemilik dapur SPPG itu semua orang menengah itu, bukan orang bawah. Ya, karena modalnya juga 2,5 miliar itu kalau satu dapur. Sektor itu. lain, Pak Ya. Joni, selain yang bergerak di SPPG misalnya. Ya. Apakah Sektor. juga ini tadi kan statement Kita ngomong kalau ngomong yang terkait dengan ketahanan pangan. apa namanya Energi dan kemandirian energi dan kemandirian pangan. Nah kalau ngomong pangan, ini kan ngomong tentang pertanian dan peternakan. Salah satunya misalkan di peternakan. Dulu itu dikuasai oleh kartel. Peternakan ayam ya dikuasai oleh kartel. Nah peternak ayam itu dipaksa ikut program inti plasma, di mana masyarakat itu hanya bisa beli DOC, ya, beli kutuk, ya, beli DOC anak ayam, tidak bisa beternak parent, bapaknya ayam. Nah dengan Pak Prabowo ini mengimpor grandparent dari ayam ras ya. Grandparent diimpor, terus kemudian sekarang ini dibuka kelompok-kelompok peternak ayam itu silakan kalau mau bikin DOC sendiri. Lah kemarin itu kawan saya di Wajak 1 minggu sebelum Lebaran itu harga ayam itu 45 di pasaran. Lah dia di kandang sama intinya kan gitu ya, dia kan plasma itu diambil cuman 24.000. Kalau ndak dijual ke intinya akan ndak dapat kebagian DOC. Nah itu yang terjadi di lapangan sebelum ini. Pak Amran sekarang menekankan, ayo silakan ada kelompok tani punya satu ternak parent kan gitu ya. Jadi ternak parent ini menghasilkan DOC sendiri, gitu. Jadi nanti bisa menjual hasil produk ayam potongnya itu mendekati ke mana, bisa langsung menjual ke rumah-rumah potong hewan. Jadi harganya jauh lebih menguntungkan. Kalau peternak petelur ini kan sudah oke. Harga telur sebelum ada SPPG itu cuman 17.000, 16.000. Lah kemarin itu sampai menyentuh 29.000. Lah ketika turun kemarin sampai harga 23, 22. Wah sudah ramai turun. Padahal ini kan untungnya masih banyak. Tapi begitu diselamatkan oleh SPPG dengan perintah selama 2 minggu, 3 minggu itu menu telur seminggu itu diminta untuk menu telur 3 kali dalam seminggu. Nah ini langsung harga telur stabil kembali. Ya, oke. Jadi kayak semacam ada operasi ekonomi lah ya. Iya. Itu pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kita kembali ke pidato presiden ya, yang ada istilah jalan tengah. Oh, iya. Jadi artinya negara ini hadir tetap kuat ya, hadir kuat, tetapi sektor swasta tetap diberi ruang. Bagaimana menjaga keseimbangan ini supaya tidak tidak terjadi dominasi negara. Dan apakah yang seperti ini sebenarnya yang cocok untuk ekonomi Indonesia, karakter ekonomi Indonesia? Ya, terima kasih. Jalan tengah ini, Mas Eko, jalan tengah itu adalah agar penyelundupan ini loh, yang merugikan negara itu yang diamankan oleh negara. Jadi bagi hasil negara termasuk juga corporate tax-nya ya, dari itu yang penerimaan negara ini yang diamankan. Negara tidak akan membeli murah terus menjual, justru negara ini akan menjual mahal, kan gitu ya, dikelompokkan jadi satu supaya bisa menentukan harga, kan gitu. Itu justru yang dilakukan. Ini akan menguntungkan perusahaan, cuman kenakalan perusahaan ini yang di-stop. Gitu ya. Para penambang ini tidak nakal, tetapi kalau kamu produksi 100 ya bilang 100, tidak bisa lagi ngomong cuman 50. Nah itu ini jalan tengahnya. Kalau masalah harga justru akan dikawal untuk bisa harganya jadi bagus sama negara. Seperti gitu. Jadi inilah yang dibilang jalan tengah. Terus kemudian kenakalan penambang terhadap penyelundupan yang devisanya parkir di luar negeri, dengan lewat BUMN ini masuk ke kita. Jadi kita punya banyak devisa. Rumus
negara kaya apa cadangan devisa? Ya, yang berlaku di semua negara kaya ya itu cadangan devisa itu sama dengan atau lebih besar dari hutang luar negerinya. Nah Indonesia ini kan masih jauh. Jadi cadangan devisa kita ini kan cuma 140 sekian sekarang itu. Lah hutang luar negeri kita kan 500 miliar dolar sekian. Jadi artinya menuju ke sana dengan sistem satu pintu. Wah itu teratasi nanti. Kita dulu pernah bikin program podcast galeri karya anak negeri ya. Yang kita gelorakan adalah Beli Indonesia. Beli Indonesia. Itu zaman apa ya? Dulu sebelum Pak Prabowo jadi ya. Jadi artinya Beli Indonesia itu adalah membeli produk lokal. Intinya lokal. Seperti itu. Sampai pada ada campaign yang kemarin juga sempat digelorakan Sandiaga Uno. Iya. Kan itu untuk menahan gairah impor kita yang luar biasa. Ya. Paling tidak kita bersuara lah, gitu ya. Untuk supaya tetap balero lah istilahnya Malang Raya. Nah, Presiden juga tadi sempat menyebutkan soal menempatkan koperasi desa sebagai bagian penting ekonomi kerakyatan. Nah, menurut Pak Joni, apa syarat koperasi ini memang nanti akan benar-benar mampu untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, Pak? Oh iya, jadi koperasi Desa Merah Putih ini nanti produk-produk dari BUMN turunnya ke koperasi Desa Merah Putih seperti gas, pupuk, minyak, beras, gula, yang ini selama ini kan diatur oleh kartel. Nah ini akan langsung turun ke koperasi Desa Merah Putih. Jadi insya Allah rakyat akan tidak lagi dipermainkan harga mahal di produk-produk itu. Oke. Pak Joni, menarik sekali obrolan kita malam hari ini. Malam-malam kita coba ajak diskusi ya terkait dengan pidato ekonomi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR tadi siang ya. Mungkin terakhir Pak Joni, apa yang perlu masyarakat kita itu sikapi ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden, khususnya kaitannya dengan ekonomi? Ya, jadi Bapak Presiden ini menempatkan Pancasila pada tempatnya ya. Pancasila ini kan kalau ngomong ekonomi itu ngomong sila kelima, logonya padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi itu makan, kapas itu nyandang. Untuk bisa makan dan nyandang yang pantas itu kan harus bekerja. Jadi orang Indonesia itu cita-cita dari founding father kita yang merumuskan Pancasila, orang Indonesia harus bekerja. Nah kalau bekerja itu kan harus ada lapangan pekerjaan. Nah lapangan pekerjaan itu akan tercipta kalau pemerintah fokus memperhatikan UMKM yang 85% dari penduduk Indonesia itu ada di sana. Nah pemerintah kita ini sudah benar. Cuman proses menggeser yang sebelum-sebelumnya lebih kepada kapitalis, ya, berpihak kepada perusahaan-perusahaan besar, ya, membesarkan perusahaan, orang kita itu disuruh bekerja di perusahaan. Daya tampung perusahaan besar ini hanya berapa? Nah, itulah makanya ada perpindahan dari yang lebih condong kepada kapitalis kepada ekonomi Pancasila yang lebih memperhatikan UMKM. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Tentunya ini butuh waktu, tidak bisa simsalabim. Yang penting yang kita perhatikan adalah progresnya ada enggak sih, kan gitu ya. Nah, ini kan ketika progresnya sudah ada dan bagus, nah dari situ berarti kita berharap banyak bisa positif. Oke, Pak Joni, terima kasih sudah ada di C3 FM. Nanti kita akan diskusi di lain kesempatan, tentu dengan obrolan-obrolan yang kaitannya dengan ekonomi. Jadi tunggu saja, gitu ya. Siap. Ya, dan terima kasih juga atas analisis dan juga pandangannya bersama kami, Pak Joni. Siap, terima kasih kembali, Mas Eko. Baik, selamat malam, Pak Joni. Nah, demikian tadi kawan kita sudah diskusi bersama dengan Dr. Raden Joni Sujatmoko SEMM. Terima kasih juga atas analis dan pandangannya bersama dengan City Guide. Semoga malam hari ini bisa memberi perspektif baru bagi pendengar dalam memahami arah kebijakan ekonomi nasional ke depan. Saya Eko Setiawan pamit, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Saya kembalikan ke Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Eko dan Abah Joni untuk gabungannya ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, memang kita mendapatkan banyak ilmu tadi ya dari obrolan yang memang sebenarnya tidak
cukup untuk 1 jam saja sebenarnya. Dan Anda masih bisa menanggapi mengenai hal ini kawan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan setelah ini saya akan digeser oleh Ilham kawan di segmen selanjutnya.